Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolan mangan bareng Cak Basman. Pemerintah resmi melarang mudik lebaran tahun 2021. Tujuannya untuk mencegah meningkatnya virus corona COVID-19 di masyarakat. Aturan ini tertuang dalam surat edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah selama tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Sebelumnya, pemerintah juga menerbitkan Adendum yang mengatur aturan perjalanan yang dimulai 22 April lalu sampai 24 Mei 2021. Ada penyekatan ini karena untuk pembatasan penyebaran dari virus corona ini berarti Cak ya? Ya, jadi menurut Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiadi menjelaskan bahwa transportasi yang dilarang saat mudik yaitu kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil, Mobil bus, keluarga ataupun mobil penumpang. Mobil penumpang kol berarti ya, ya? termasuk mobil keluarga juga. Yang kedua, kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil, bus, dan sepeda motor atau kendaraan pribadi. Tapi ini relatif lebih sepi loh Cak ya? Maksudnya kita kan sering ke tol ini kan, kalau misalnya kita ke Surabaya atau keluar kota gitu, ini selama beberapa menit barusan, kurang lebih sekitar 2 menit mengudara gitu Cak ya? Itu tidak terlihat ada kendaraan yang cukup banyak Cak ya? Jadi untuk arus lalu lintas yang terjadi pada saat ini di hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 ini, itu penurunan kendaraan hampir 80% dari hari-hari biasanya. Jadi dikarenakan memang ada pelarangan mudik lebaran di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Padahal tidak ada itu ya, tidak ada pemeriksaan di situ. Kan Ya. Menurut sumber yang saya baca, ada penyekatan atau pos pantauan itu di pintu tol Probolinggo. Ya, jadi Ya. saat ini kita berada di exit tol Probolinggo Timur. Nah, dari Ya. sini yang keluarnya menuju Lumajang, Jember, Banyuwangi dan sebagainya wes ya. Ya, Bondowoso jadi itu. exit tol Probolinggo Timur ini itu berada di kilometer 840, tepatnya di Simpang Susun Leces. Jadi untuk arah yang menuju atau melewati tol Probolinggo Timur ini itu dari Probolinggo, dari Lumajang, juga dari Situbondo. Iki Cak, coba tak cedek nomane Cak, drone Cak. Memang Cak, tidak terlihat Cak, tidak ada polisi Cak. Ya. Di sebelah Cak ya, polisi ini Cak ya. Padahal di informasi yang berkembang itu di daerah exit tol Probolinggo ini itu termasuk dalam satu titik dari 20 lokasi yang digelar adanya penyekatan pemudik. Penyekatan pemudik. Ya. Tapi faktanya tidak ada berarti Cak ya. Atau Tapi mungkin tidak boleh ono cegatan mungkin ya di pintu tol. Tapi dari beberapa video-video yang sudah beredar di media sosial, baik di media sosial grup ataupun di media sosial lainnya, itu ada video-video yang beredar bahwa ada penyekatan, ada kegiatan pos pantau, checking, dan bahkan ada beberapa video yang pemudik itu disuruh balik di exit tol ini ya. Oh gitu Cak ya. Berarti kesimpulannya tidak dilakukan selama 24 jam terus menerus mungkin Cak. Ya, jadi ada waktu-waktu tertentu. untuk Nah, terjadinya waktu-waktunya pos tertentu pantau ini itu. sing tidak jelas Cak ya. Sebenarnya jelas ya, di saat pagi hari dan menjelang buka puasa ya. Soalnya kalau siang-siang, Oh tadi ngabuburite Iya. petugas itu mbek nangkepi wong lah. ya takutnya mokel nanti kalau siang-siang. Oke. Jadi untuk pelarangan mudik selama Lebaran 2021 ini sebenarnya ada pengecualian juga.
Jadi pemerintah memberikan pengecualian bagi mereka yang memiliki keperluan mendesak ya. Nah, pengecualian itu untuk perjalanan selama larangan meliputi yang pertama orang yang bekerja atau perjalanan dinas oleh ASN, pegawai BUMN atau BUMD, Polri, TNI, atau pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan dan cap. Cap apa? Cap basah ya. Cap basah itu stempel ya. Oh, stempel. Ya. Yang kedua, kunjungan keluarga sakit. Jadi kalau mengunjungi keluarga yang sakit, membesuk itu enggak apa-apa berarti. Lah surat keterangan nih? Ya bilang aja sakit itu. Jadi kan Nggak ada surat keterangan. iya. Lah kayak alasan itu aman. Ya kemungkinan ada surat keterangan dari kepala desa ataupun kecamatan setempat ya. Dukun nggak mandi ya? Dukun nggak mandi. Ya. Yang ketiga, kunjungan duka anggota keluarga meninggal. Nah, mungkin ini disertakan juga dengan surat kematian ya. Oke. Di fotokopi diperbanyak gitu. Yang keempat, ada ibu hamil bersama satu orang pendamping. Oh, api-api meteng bisa tidak? Ya, jadi ibu hamil dengan satu orang pendamping. Jadi kalau banyak itu enggak boleh. Jadi kalau misalkan mau mudik, bawa orang hamil aja. Oh, bawa orang hamil? Iya. Tapi isinya di jero mobilnya wakil. Iya. Yang kelima, orang dengan kepentingan melahirkan dengan didampingi maksimal 2 orang. Dan yang terakhir adalah pelayanan kesehatan darurat. Gitu. Ambulan-ambulan gitu maksudnya? Ya, jadi tadi itu kita sempat melintas ada rombongan dari TNI, Polri juga ada. Berarti untuk kendaraan yang mengangkut barang kebutuhan pokok tidak termasuk di situ? Oh, belum ya? Oh, turun? Ya, belum. Oh, turun. Jadi sementara kendaraan yang mendapat pengecualian untuk melakukan perjalanan yaitu yang pertama, kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara RI, kendaraan dinas operasional berplat dinas TNI atau Polri. Yang kedua, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol. Oh. Yang ketiga, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah, mobil barang yang tidak membawa penumpang. Yang keempat, kendaraan untuk kesehatan darurat, ibu hamil, dan keluarga inti yang mendampingi. Ibu menyusui enggak? Ibu menyusui enggak ya? Oh, Tidak termasuk. Yang kelima, kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja imigran Indonesia, warga negara Indonesia, pelajar atau mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi S dan K tetap berlaku ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya gitu. ini tapi tak lihat ini di gambar ini ada kendaraan pribadi ya. Jadi memang kalau yang mendominasi itu memang adalah kendaraan angkutan. Angkutan barang. Angkutan barang. Barang kebutuhan pokok Ya juga yang berkeperluan untuk pekerjaan. Ya, jadi mengangkut seperti barang-barang bangunan ataupun juga barang-barang pabrik juga bisa. Juga termasuk angkutan migas ya. Jadi dari Pertamina juga boleh masih melintas. Nah, ini truk ini yang jelas ngangkut barang kebutuhan pokok ketok iki. Ndak ira ngangkut uang di jero. Ya. Nah, ini Cak ya. Ini migas ini. Migas ini. Ya, dari Pertamina. Lek bahasane wong Jawa bensin. Ngangkut bensin. Bukan bensin ya. Ya. Bensin. Ya, oke. Nah, cuman Ini beberapa plat apa, kendaraan pribadi juga Plat L iki ya, keluar terlintas, dari ya. Loh, lo kok Dari dicegah? Surabaya. Hah? Dari Surabaya, dari Sidoarjo juga. Ini plat B. Iya ya? P ya? B. OB Jakarta. Loh, iku. Apa kemungkinan lah ini plat Ini merah. dinas sih. Dinas, tidak masalah ya. Merah. Oke, tapi yang jelas di gerbang tol ini tidak terlihat adanya Petugas ya? petugas yang nyetop atau
checking Dan kelihatan di sini juga di pintu untuk masuk maupun pintu keluar juga. konnya juga tidak terbuka Cak ya. Konnya loh Cak. Ya. Nah, kon ini kan tidak terbuka. Biasanya kalau disuruh putar balik kan konnya ini terbuka berarti ini Cak. Ya. Cuman petugas tol tok berarti ini Cak ya. Petugas tol aja. Iya. Jadi hanya untuk memeriksa kartu tol aja. Iya. Jadi ya seperti ini visualnya kita ndak mengada-ada berarti Cak ya. Kita berada di tanggal 7 Mei 2021. Jam berapa gitu Cak? Hari Kamis. Hari Jumat. Jam berapa gitu teman? Jam 15.30 ya. Loh, jam 15.30. Ya, 15.30. Oke, tapi jumlah kendaraannya memang jauh relatif berkurang. lebih banyak. Relatif lebih sedikit. Ya, jauh berkurang. Kurang lebih dari 1 menit ini paling banyak cuman ada 20-an kendaraan berarti Cak ya? Ya. 1 menit itu 20-an kendaraan. Dan yang pasti untuk angkutan umum seperti bus ya, Bis itu negatif sudah ya? tidak terlihat sama sekali. Tidak beroperasi sama sekali nih. Bahkan kita sempat melintasi dari terminal Minak Koncer Lumajang juga terminal Probolinggo, itu tidak adanya aktivitas dari bus ya. Iya. Tapi bagaimanapun juga ya, kita maksudnya live seperti ini bukan untuk memberitahu kepada masyarakat khalayak rame untuk mudio pada saat jam sekian gitu, enggak. Maksudnya adalah terbukti bahwa larangan dari pemerintah ini ada atau tidak adanya petugas pun itu dipatuhi ya. Ya. Terlihat dari penurunan jumlah kendaraan yang cukup signifikan ini Ya. Dari arus lalu lintas yang menurun di level 80% dari biasanya. Selain kita melihat atau menilik posisi dari pertigaan ya, di pertigaan lesesnya untuk dari jalur utama, jalur lintas berarti Lumajang Probolinggo yang mau masuk ke Probolinggo. kota Probolinggonya. Oh iya, ntar lagi kita pindah ke sana aja berarti ya. Kita pindah posisi Kita pindah ke posisi. pertigaan. Pokoknya yang jelas kalau di gerbang tol ini positif tidak ada. Ya. Cuman masyarakat cenderung lebih patuh karena terlihat jumlah kendaraannya sudah jauh berkurang, walaupun masih terlihat beberapa kendaraan dari plat luar kota masuk dan menuju ke Probolinggo. Iya, Dan Probolinggo juga ke atau ke Lumajang. Kayak gitu ya ya. Ya. Nah, ini Cak ya. Ya. Oh, ini sing arah ke Probolinggo Cak ya. Nah, ini itu Cak ono cegatan ini pertigaan yang jika ke arah timur, nah, itu masuk ke pintu tol exit tol Probolinggo Timur. Yeah. Sedangkan jika menuju ke arah utara itu masuk ke kota Probolinggo ya. Oh, jadi ini adalah penyekatannya pertigaan. ini jika mau menuju ke Probolinggo ya. Ya. Nah, cuman pada saat kita datang tadi itu masih belum ada ya. Nah, ini kita ambil di posisi pukul 17.00 ya. Oh, oke. Di Tapi enggak 17.00. ada sing kelihatan disuruh putar balik Cak ya. Lancar-lancar jaya kelihatan Cak. Ya. Jadi ini untuk plat-plat nomor yang dari luar kota, nah, itu yang bukan plat nomor Probolinggo, itu disuruh ke samping ya, minggir untuk dilakukan checking. Oh, kalau plat T Probolinggo terus Ya. di luar Probolinggo nyampe Minggir dulu. ngiri. Ya. Jadi yang beberapa kali terlihat itu ada yang plat Surabaya, plat L, plat S juga, Tuban Bojonegoro, dan juga plat W dari Sidoarjo. Bisa jadi juga gini ya, karena keterbatasan dari personil yang ada sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengawasan selama 24 jam. Cak. Jadi akhirnya ini buat orang-orang sing anu loh Cak, maksudnya dalam tanda kutip yang mau nerobos saja gitu loh Cak.
bila tidak dilakukan selama 24 jam kan ada kemungkinan pada saat ada pemeriksaan mereka bisa berhenti jauh nunggu Ya. pada saat selesai baru berangkat. Ya, Bisa aja seperti itu, Cak. bisa jadi. Bisa jadi. Tapi itu tidak dianjurkan, ya, Cak, ya. Ya, karena memang tujuan utama dari peraturan pemerintah ini itu adalah untuk membatasi Jangan sampai terjadi penyebaran COVID-19 ini menjadi tambah banyak, Cak. Apalagi kan kemarin itu aku lihat ada berita yang adanya virus varian baru yang dari India itu, ya. Jadi jangan sampai kita seperti India ya, Iya. jadi lonjakan peningkatan jumlah kasus dari virus corona COVID-19 tadi itu. Ya, apalagi kan ini keadaan ekonomi kan sudah mulai berbenah, Cak, ya. Mulai berbenah setelah Belum beberapa kembali, bulan. belum belum kembali kembali. berbenah. Yang berbenah. Karena banyak sekali teman-teman kita itu yang secara langsung itu mengalami dampaknya dari PHK, terutama teman kita yang ngedrone ini, Ricky ini, Ya. korban PHK ini. Korban PHK. Oh, ini ya, puter. Itu yang keluar dari tol. Ya. Oh, tak pikir puter balik, ya. Tapi untuk petugasnya tidak terlihat ada yang membawa senjata, Cak, ya. Nah, jadi memang diupayakan oleh pemerintah untuk pada saat melakukan checking itu diupayakan untuk Sehumanis mungkin, ya. sehumanis mungkin. Karena kemarin aku lihat ada beberapa di pos pemantauan arus mudik itu ada sing nggawa stand, ya. Bahasanya stand. Wano, senjata api laras panjang. Iya. Sehingga ada banyak netizen-netizen itu yang berbicara, Pak, kita itu orang mudik bukan teroris ya gitu, sampai harus dijaga pakai senjata. Tapi ini kelihatan yang di Probolinggo ini tidak ada sing pegang senjata ini, ya. Lebih humanis. Iya. Jadi memang tidak dianjurkan lah teman-teman untuk kalian-kalian semuanya untuk mudik ya sementara ini, untuk kenyamanan bersama, keamanan bersama, kesadaran itu memang harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Itu yang paling dini dulu. Karena jika setiap diri sendiri dan keluarga masing-masing punya kedisiplinan yang kuat terhadap apa maksud dan tujuan dari pemerintah melakukan penyekatan arus mudik ini, pastinya jumlah dari penyebaran virus corona yang ada di Indonesia ini akan menjadi berkurang, bahkan moga-moga sampai hilang, ya. Sebenarnya untuk aturan pelarangan mudik Lebaran 2021 ini yang tujuannya untuk mencegah meningkatnya virus corona COVID-19 di masyarakat, itu masih terjadi pro dan kontra di kalangan para netizen, ya. Jadi ada yang sebagian mendukung, ada yang sebagian menolak. Iya. Jadi ya kembali ke diri kita pribadi masing-masing. Itu ada tulisannya pos checkpoint penyekatan rayon operasi Ketupat Semeru 2021. Saya kok lihatnya sate cempe, ya. Hah? Oh, ya misalnya sampean durung buka ya arahnya menuju ke kiri lah, kiri atas. Nah, kalau misalkan kita fokus yang kuning ya itu kelihatannya, ya. Iya. Nah, ini kendaraan, ini plat enggak kelihatan, ya, platnya, ya. Ya, Karena jadi- zoom ini, ya. Ya, jadi untuk kegiatan checkpoint ini, untuk pemeriksaan ini itu lebih diarahkan untuk pemeriksaan pemudik, ya. Jadi Iya. untuk pemeriksaan kelengkapan kendaraan itu mungkin dikesampingkan, ya, karena beberapa kali kita melihat dan terlihat para pengendara kendaraan bermotor roda 2 ini tidak memakai helm, ya. Oh, jadi ini hanya untuk melihat yang bersangkutan mudik atau enggak gitu aja, Ya, ya. jadi Tapi- kalau misalkan tidak pakai helm itu kan Ya. kemungkinan adalah warga setempat, jadi dibiarkan lewat gitu aja. Kalau misalnya aku mau mudik numpak sepeda motor api-api dari produk api-api dari Iya, orang lokal gitu kan bisa, ya. Ya bisa, helmnya disingitkan. Dimasukkan bagasi gitu aja. Ya,
Lah terus golongannya Salah satu trik itu. trik ya. Iya. Tapi tidak untuk dicontoh ya teman-teman. Iya, ya. jangan. Nah ini nih, enggak pakai helm ini, Pak Kaji. Ya. Wah, itu jadi nah iki. Oh, tadi wis bondo sarung, bondo kopiah kayak katanya masjid ngono aja ya. Ya, kalau katanya Bromo ya. Oh, gitu Ya, ya. soalnya Probolinggo kan dekat sekali dengan tempat objek wisata Bromo ya. Iya. Tapi kita lihat para petugasnya ini anu Cak ya. Semuanya itu lengkap lah, maksudnya menggunakan masker. Tidak ada petugas yang tidak menggunakan masker. Semuanya aman lah. Baik. Disiplin ini petugas-petugasnya ini. Jadi untuk pemeriksaan atau checking itu setiap kendaraan kalau misalkan tidak ada masalah itu kurang lebih sekitar 8 sampai 10 menit ya. Jadi cukup lama. Oh, pemeriksaan Jadi ini. ya setiap Melewati kendaraan. banyak orang berarti Cak ya, Gu, Cak ya. Iya. Setelah dari sana, terus kemudian saya dari belakang. Nah, ini ya. Ini coba ya. Ini yang putih ini kan sudah dicek. Ya. Oh, tembus ya. Oh, cuman satu kali pemeriksaan, Cak. Ya. Ini yang merah ini ya, diperiksa sama yang polisi di belakang itu. Kita lihat apakah di depan diperiksa lagi 2 kali. Ya kalau saya pikir saya pemeriksaan ya cuman sekali aja ya. Karena tidak ada pos-posnya itu hanya biar rata. Kak Jane Ya, pas cepat. penyekatan ini ki karo DKI takjilan enak ya. Karena mungkin masih jauh ya ke jam buka ya. Masih. Ya kita beri mentah ya, Ya, polisi. oh ya. Polisi memberikan mentahnya. Oh ini buat takjilan. Ya, Terima cocok. kasih sudah saya Periksa, gitu. periksa, Iya. gitu. Itu mungkin orang-orang pasti saya yakin langsung mengeluarkan HP terus kemudian ngecek. Oh inilah pemeriksaannya yang sangat humanis. Bahkan kita diberi buka. Rame itu di TikTok itu pasti. Ya pasti di media sosial. Iya, nanti nunggu saya jadi Kapolri aja, Cak. Tak buat cara seperti itu nanti. Oke. Lagi kendaraan-kendaraan sih berhenti ini apa, Cak? Tadi itu. Oh itu parkir ya? Oh, parkir. Itu kendaraan petugasnya itu ya. Oh. Jadi selain yang bertugas di situ yang melakukan checking itu ada anggota dari Polri itu di sisi sebelah utaranya itu ada tenda medis ya. Oh, tenda medis. Ya, jadi untuk pemeriksaan kesehatan juga. Tapi semenjak ada corona ini, Cak ya, helm, pemeriksaan helm jadi tidak begitu penting sekarang, Cak. Iya. Lah itu, ya sudah beberapa kali saya lihat itu pengendara sepeda motor roda 2 ini cuek-cuek aja itu di depannya polisi ini. Kan ya? Hah? Iya, aman-aman aja. Aman-aman Ya. aja. Mungkin juga karena perintah dari pimpinannya mungkin ya. Ya, Ojo jadi negati. ada apa yang diprioritaskan ya. Iya. Jadi prioritas utama itu untuk melakukan checking pemudik ya. Padahal polisi Probolinggo ini terkenal killer ya. Oke. Jadi dari tadi saya lihat kurang lebih sekitar 24 menit ini masih belum ada satupun kendaraan yang disuruh putar balik. Ya. Waktu sama di sana gimana? Ada yang enggak yang dilihat? Ada, yang satu ya yang diputar balik ya. oh cuma satu. Ya, cuma satu, ada satu. Itu putar balik kembali ke tol lagi atau gimana? Kembali ke arah Lumajang ya. Oh kembali ke arah Lumajang? Iya. Mateng. Hah? Kembali ke arah Lumajang. Oh berarti kemungkinan kendaraan dari Lumajang itu ya? Ya kan Lumajang juga sebagai perlintasan aja ya kan, bisa dari Jember, dari Bali juga, Banyuwangi, bisa dari mana aja. Oh bisa jadi juga pada saat pemeriksaan terlihat ada tanda-tanda mereka itu mau mudik. Jadi Ya. terlihat ada barang bawaan, pakaian yang cukup banyak seperti itu. Tidak terlihat seperti apa ya, akan berkunjung saja gitu loh ya maksudnya. Ya. Kalau misalnya mudik enggak tapi silaturahmi nanti pada saat lebaran gimana? Kan enggak bawa barang banyak, bawa
barang banyakan apa? Barang bawaan banyak. Iya, itu. Ya, itu kembali lagi ke kebijakan serta proses checkingnya. Itu L belok. Ya. Ya, Terutama kalau mobil itu sudah dipastikan jangan sampai punya bagasi di atas sudah. Kalau ada bagasi di atas, auto minggir sudah wes. Positif ya. Wow, itu kendaraannya itu. Tapi bagus ya, maksudnya tidak sampai terjadi penumpukan volume kendaraan dan menimbulkan kemacetan karena dibagi 2 jalur di sini ya. Jalur yang menuju ke utara dan selatan maksudnya. Enggak, yang mau ke Probolinggo ini loh. Jadi enggak, jalur lebar itu dipergunakan semua. Jadi ada satu jalur yang untuk pemeriksaan itu di sebelah kiri gitu loh ya. Ya. Dan juga yang berpengaruh adalah kapasitas kendaraan juga ya, karena memang pada saat ini itu terjadi penurunan yang cukup signifikan ya dari arus lalu lintas, karena pada hari-hari biasa di jalur ini tuh sangat padat sekali, bahkan seringkali terjadi kemacetan, apalagi jika ada di hari-hari libur nasional ataupun hari raya keagamaan, itu sudah dipastikan exit tol gerbang Probolinggo Timur ini cukup padat dan macet ya. Iya. Lawang kita pada saat bukan harinya mudik itu aja lumayan rame. Terus kemudian ini waktunya jalur mudik, jika dibandingkan pada saat sebelum terjadi pandemi, wah ya sudah auto ngantri loh gitu ya. Iya. Oh, ini bagian filter gitu ya. Orang ini NQ itu apa bro? Oh, polisi yang di depan tuh bagian penyaring. Oh, kamu belok kiri, belok kanan, lurus kayak mana itu. Seperti itu. Kesimpulannya gimana ini, Cak, sama Cak? Pada pengamatan di checkpoint ini. Ini kesimpulan umum atau pribadi ya? Ya, pribadi aja sebagai Cak Basman ini. Jadi ya memang untuk pemberlakuan checking di tiap-tiap pos checkpoint ini itu masih belum dilaksanakan secara maksimal ya, karena dari surat edaran yang keluar dari pemerintah itu dilaksanakan selama 24 jam. Sedangkan pada saat pemantauan itu tidak sepenuhnya dilakukan selama 24 jam ya. Jadi kembali lagi ke pribadi kita masing-masing, bagaimana cara kita menilainya, karena dari keputusan yang dikeluarkan pemerintah tentang pelarangan mudik nasional di Ramadan dan Hari Raya 2021 ini itu masih terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Jadi seperti itu. Ya, tapi yang jelas pemerintah pasti mengeluarkan peraturan seperti ini pastinya adalah untuk kemaslahatan orang banyak ya. Seperti itu. Kalau misalkan tidak dilakukan penyekatan seperti ini, pastinya akan terjadi lonjakan dari kasus COVID-19 itu sendiri. Itu bisa dipastikan, walaupun sudah ada mungkin beberapa persen dari anggota masyarakat yang sudah dilakukan vaksinasi seperti itu ya. Tapi vaksinasi ternyata belum menjamin 100% ya. Iya, Indonesia ini bebas dari COVID-19. Ya. Oke, Cak, jangan tutup, Cak. Oke, terima kasih buat dulur-dulur yang sudah hadir di video kita kali ini. Jangan lupa tetap stay tune di channel YouTube Cak Basman untuk update tentang masalah-masalah sosial, tentang kebencanaan, serta informasi-informasi terkini.